Perkenalkan, nama saya Bila. Ini adalah pengalaman saya di Merbabu. Tepatnya di bulan 8 sebelum acara pendakian Bila diajak ke Merbabu, ada tantangan tersendiri nanjak atau naik gunung di malam 1 Suro. Yang tepatnya di bulan 9. Dan Bila sedikit ragu sebenarnya, karena Bila cukup peka dengan hal-hal berbau mistis. Sebelum acara pendakian, jauh hari mereka sudah ramai membincangkan acara ini di grup pendakian mereka. Awalnya banyak yang mau ikut, tapi kemudian terpecah, karena ada sebagian dari mereka malah memutar haluan ke Gunung Lawu. Malam ini adalah malam 1 Suro, malam yang cukup sakral di adat Jawa. Karena eksistensi bagi goib dan kasat mata, Bila mendaki bersama 3 rekan, yaitu Ricky, Lukman dan Agus. Mereka berkumpul di daerah K, sesuai mepo yang sudah direncanakan. Dari daerah K, mereka naik motor menuju base camp yang berada lereng Merbabu. Perjalanan begitu menyenangkan, senang riang gembira, padahal waktu itu hampir bersamaan dengan fenomena Super Blue Blood Moon kalau tidak salah. Menuju ke arah lereng gunung tersebut mereka berhadapi dengan tikungan tajam, turunan dan jalan menukik yang sangat ekstrim, karena sebagian tidak ada pembatas jalan, langsung berhadapan dengan jurang. Bulannya gede banget ya Bil, ucap Ricky kepada si Bila. Iyo bang, gede bagus, jawab Bila. Bulan sangat mencolok rula besarnya, ditambah udara dingin pegunungan, sungguh komposisi yang menegangkan sebenarnya. Bang, tolong jalan lebih cepat, ucap si Bila sambil menyuruh. Ada apa toh Bil, jawab Ricky. Pokoknya lebih cepat, ucap si Bila sambil menutup muka, dan Ricky pun menuruti ucapan si Bila, diiringi di belakang oleh Agus dan Lukman. Ricky masih bingung dengan permintaan si Bila ini, tapi Ricky paham jika si Bila ini bertingkah aneh, pasti ada sesuatu yang si Bila lihat. Dan si Bila melihatnya, sesosok perempuan berjubah putih dan berambut panjang di pinggir jalan. Perempuan itu melambaikan tangan. Bahkan melihatnya dari jauh Bila pun tak ingin, maka si Bila ini menutup muka. Lambaian tangannya begitu lemah gemulai, serasa ingin meminta tumpangan kepada mereka. Mereka pun hampir sampai di dekat base camp. Tapi jalan masih 3 km lagi, jalan dengan tanjakan super ekstrim harus mereka hadapi. Di sana hanya terbentang terasiring, kebun di lereng gunung. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp dan sudah menjelang malam. Mereka bergegas mendaftar, karena sistem online. Mereka juga was-was tidak dapat antrian untuk nanjak karena sepi ramai di sana. Setelah mereka memarkir motor, tarif parkir motor seharga Rp5.000 di sana. Mereka melanjutkan naik menuju pos pendaftaran yang berada di atas. Tarif di sana seharga 15 per orang, itu pun harus booking online, jika tak mau mengantri terlalu lama. Sebelum melanjutkan langkah mereka, mereka diharuskan mengikuti briefing, di antaranya, 1. Cek perlengkapan tenda, matras, sleeping bag, center jaket P3K, kompor dan alat masak, sepatu atau sandal gunung. Kedua, logistik air minum 3 botol besar. Ketiga, dilarang keras membawa tisu basah. Dan briefing sudah dilakukan, mereka dihimbau berhati-hati, dan diminta membawa sampah pas mereka nanti turun kembali. Tapi, penjaga pos tiba-tiba berbisik pada Ricky, dan si Bila ini sedikit mendengarnya. Hati-hati, kalau lihat apa saja jangan dihiraukan, lanjut jalan terus jangan rehat terlalu lama. Sontak si Ricky langsung pucat dan agak merinding juga, begitupun dengan si Bila ini. Dan Bila ini lihat penjaga pos itu hanya tersenyum, senyumnya itu penuh teka-teki, senyum yang membuat merinding. Mereka pun melangkahkan kaki di pijakan pertama di hutan Merbabu. Gelap sunyi sepi, hanya suara dahan dan serangga yang kentara. Formasi mereka, Ricky leader diikuti Agus. Kemudian si Bila dan paling belakang Lukman. Mereka berjalan perlahan, dan mereka melewati bank sampah. Di sebelah sisi kiri dan sisi kanan adalah hutan belantara. Lukman, jangan tarik-tarik rein kaperku toh Lukman, ucap si Bila pada Lukman. Karena serasa ada yang menarik tasnya si Bila dari belakang. Orayo, enggak aku tarik. Orang aku di sampingmu, bawa trackpole sama air mineral, jawab Lukman. Dan benar saja, di situ Lukman semua tangannya memegang trackpole dan air mineral. Si Bila pun diam saja, tidak membahas lagi. Tapi ada yang menarik rein koper si Bila lagi dari belakang, dan tubuhnya serasa berat. Bila pun menoleh perlahan-lahan ke belakang.
Dan benar saja, ada sosok yang menarik rain kopernya si Bila. Perempuan berjubah putih, mukanya pucat, berambut panjang, tangannya membiru. Astagfirullah, ucap batinnya si Bila. Sedikit kaget Bila berjalan dengan gemetar. Bila menundukkan kepalanya dan terus melangkah ke depan. Mereka pun berjalan dengan trek naik turun, tapi masih sekiranya banyak landainya. Tak terasa 1 jam lebih mereka berjalan, dan sampailah mereka di pos 1. Dan berawal disinilah, perjalanan malam berbintang, berubah menjadi malam mencekam. Mereka memutuskan sejenak istirahat di sana, sekedar minum dan menghela nafas. Lukman, jangan istirahat di pohon itu, ucap si Bila pada Lukman, karena si Bila ini merasa di situ tidak boleh untuk beristirahat. Kenapa toh Bil? Jawab Lukman. Pokoknya jangan di situ, ucap Bila pada Lukman lagi. Halah, gak apa-apa Bil dah, jawab si Lukman ini dengan santai. Bila pun di situ merasa kesal, dan membiarkan Lukman istirahat di pohon itu. Itu ada tenda di dekat pohon gede itu, ucap Ricky sambil menunjuk ke arah tenda, yang memang ada di dekat pohon besar. Coba dicek aja, disapa. Siapa tahu kita ditawari kopi, ucap si Agus ini dan sedikit tertawa. Ricky dan Agus pun mendekati tenda itu. Mas, Mbak, ucap mereka berdua, dan anehnya tidak ada yang menjawab padahal ada 2 tenda di situ. Coba didekati, dipanggil dari depan tenda, ucap si Bila, dan mereka berdua pun memanggil lagi. Mas, Mbak, dan lagi-lagi tak ada sahutan, dan di situ Ricky mulai penasaran, dan dibukalah tenda tersebut dari depan. Sekian jam mereka berjalan, mereka terus saja diikuti dari belakang, sosok perempuan berjubah putih. Dan singkat cerita sampailah di pos 2. Bang, kita bongkar tenda di sini aja ya, ucap Bila pada Ricky. Apa gak kelamaan nanti kalau mau samitek, jawab Ricky sambil bertanya. Enggak, nanti aku bangunin jam 5 pagi, jawab si Bila ini. Ya sudah, jawab Ricky. Dan mereka pun mendirikan tenda di pos 2, dekat pohon rimbun dan ilalang di belakang sana. Mereka mendirikan tenda dengan posisi berhadap-hadapan, sialnya Bila harus di tenda sendiri. Karena Bila ini perempuan, cuma sendiri perempuannya. Dan yang lain tidak enak jika setenda dengan perempuan. Bang, aku masak sendiri aku takut, ucapnya Bila pada Ricky. Gak apa-apa Bil, masa aku temenin ya gak bisa. Jawab Ricky dan yang lain pun juga berkata sama dengan Ricky. Ricky merasa tidak enak jika setenda berdua dengan perempuan. Kemudian mereka tidur di tenda masing-masing. Mereka di tenda bertiga dan Bila cuma sendiri. Udara kian menusuk, mungkin si Bila ini merasa udara sudah mendekati -derajat, karena ingus tak hentinya keluar dari hidung, dan embun pun sudah menjadi es. Bila memutuskan untuk tidur, dan di situ Bila pun tidur sendiri, menghadap ke kanan. Udara yang si Bila rasakan, rasanya menembus tenda. Dingin tapi lama-lama kok makin gerah, ditambah panas. Dan di situ Bila pun terbangun, dan berbalik menghadap kiri. Dan Bila lihat ada sosok yang melotot dengan mata hitamnya. Sosok dengan wajah melepuh hitam membusuk, sosok dengan kain putih kotor bercampur tanah. Sosok itu diam tetap di depan muka dan memandang si Bila. Sebenarnya Bila ini ingin rasanya berteriak minta tolong. Tapi mulut seperti terkunci, badan lemas tak berdaya, dan juga tak bisa apa-apa. Badan Bila ini tak bisa digerakkan, dan yang lebih mengerikan lagi, sosok itu masih menatap Bila dengan wajah buruknya, wajah dengan kucir di kepalanya. Di situ Bila memaksakan menutup mata dan berdoa seingat dan sekenanya. Bila paksa tidur lagi, Bila paksa badan Bila ini untuk berbalik lagi, dan tetap saja susah. Setelah Bila berdoa lagi, kemudian alhamdulillah badan mulai bisa digerakkan, dan Bila pun tertidur pulas. Pagi pun datang, suara riuh tetangga tenda mulai berkicauan ingin berburu sunrise. Para pejuang senja mulai berbondong-bondong melantunkan jejak kaki dan debu berterbangan. Sesak perih, dan kotor itu sebuah bonus. Dan si Bila masih teringat kejadian tadi malam, apakah sosok itu masih di belakang? Perlahan-lahan dan perlahan Bila mencoba membalikan badan. Dan alhamdulillah, sosok itu sudah tidak ada, dan Bila merasa lega. Di situ Bila kemudian meraih resleting pintu tenda. Baru juga separuh pintu terbuka. Di depan tenda teman si Bila, sudah ada perempuan berjubah putih duduk tersipu malu. Sosok itu hanya diam seperti merenung.
Dan ditutup lagi tendanya itu sama si Bila dengan perlahan. Di situ Bila sedikit mundur, tapi aneh serasa ada yang mengganjal tubuhnya Bila. Dan Bila pun menengok ke belakang. Dan iya benar saja dia adalah perempuan tadi. Bang Riki, teriaknya Bila sangat keras. Sampai Riki, Lukman dan Agus masuk secara paksa di tendanya si Bila itu. Dan di situ Bila menutup muka ketakutan dan syok. Bila, kenapa? Ditanyalah sama si Lukman. Itu di depanku, jawab Bila. Gak ada apa-apa Bil, ucap Riki. Ya udah ayo masak, habis ini naik lagi, sahut ajakan si Agus. Dan Bila pun ditenangkan oleh mereka, sembari bercanda dan membuat sarapan berupa bubur dan mie instan. Tapi sialnya, perempuan berjubah putih itu masih di sekitar tenda mereka. Sosok itu serasa betah sekali mengganggu mereka, terlebih-lebih kepada si Bila pribadi. Selesai sarapan dan lain-lain, mereka putuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tenda tetap berdiri dan kami tinggal. Tapi kami gembok resletingnya jaga-jaga jika ada orang yang jahil mau mencuri apapun di tenda mereka. Dari pos 2 menuju pos 3 memakan waktu 1 jam lebih. Karena medan yang amat sangat menanjak dan cukup curam, tapi jiwa mereka tetap berkobar menyala meski hembusan debu selalu menerjang tubuh mereka. Singkat cerita sampailah mereka di pos 3. Mereka masih menemui tanjakan setan menuju pos 4 Sabana 1. Tanjakan sangat vertikal dengan kecuraman yang lumayan. Jika melihat ke belakang mereka akan melihat gagahnya Gunung Merapi yang terkenal itu, dapat ditempuh 1,5 jam. Dan sampai di pos 4 Sabana 1 mereka bisa bernafas lega. Pemandangan sangat menawan meski sedang musim kemarau kala itu. Edelweiss masih tumbuh subur dan indah. Bunga lambang keabadian hanya bisa difoto tidak untuk dipetik. Mereka di pos 4 bertemu dengan pendaki dari kota es. Pendaki itu mengajak mereka untuk bareng menuju puncak. Tapi lagi-lagi mereka berhadapan dengan tanjakan setan. Sering disebut dengan jembatan setan merbabu, karena memang setan sekali tanjakan ini. Dari pos 4 ke pos 5 Sabana 2, menempuh waktu 1 jam lebih. Di sana tempat camping favorit juga, tapi cukup mistis dan misterius bagi si Bila ini, karena si Bila ini pernah mendengar dari cerita langsung, dari mulut bala raksa. Saat acara di tempat mereka, dan itu pandangannya Bila. Di pos 5 Sabana 2, dapat mereka lihat sabana membentang luas. Jika di musim penghujan sabana di sini sangat menghijaukan mata, bahkan ingin berlama-lama di sana, dan tak ingin lanjut ke puncak jika sudah sampai di Sabana 2. Di atas pos 5 bisa mereka lihat langsung merbabu, yaitu puncak Kenteng Songo dan sebelahnya puncak Triangulasi. Tapi semua tidaklah mudah, karena mereka harus berhadapan dengan tanjakan mesra, atau tanjakan cinta. Di sini mungkin banyak pendaki yang emosi, karena sedikitnya ada pasangan pendaki yang naik di tanjakan ini dengan bergandengan tangan. Setelah dengan sekuat tenaga mereka berada di bayang puncak Triangulasi, dan Kenteng Songo di bawah Pasar Setan. Sambil memandangi sekitar, dan gagahnya Gunung Merapi yang mengintip Gunung Merbabu dari kejauhan. Singkat cerita mereka sampai di puncak Kenteng Songo, dan mereka berfoto-foto dengan pendaki kota es. Tapi tak begitu lama, karena sudah menunjukkan jam 2 siang. Dan mereka memutuskan untuk turun. Bang, ayo turun. Nanti pasti kita malam sampai base campnya. Ajak si Bila ini kepada si Riki. Ya udah, ayo Bil turun. Jawab Riki. Mereka pun turun menuju Sabana 2. Masih dengan pemandangan yang enggan untuk cepat pergi dari sini. Tapi apalah daya semua sirna. Karena ketakutannya si Bila pada malam hari. Mereka pun turun menuju Sabana 2 pos 5. Singkat cerita sampailah di Sabana 2 pos 5. Dan mereka teruskan langkah mereka sampai di Sabana 1 pos 4. Mereka mengejar agar tidak gelap. Tak terasa mereka sudah sampai di pos 3. Sayang, senja mulai mengucapkan perpisahan pada bilik sore hari. Dan datanglah kembali malam yang mencekam yang si Bila takutkan. Mereka dengan cepat menuruni pos 3, berbekal pertolongan cahaya senter dari pendaki dari kota es, yang bersedia ikut turun bersama mereka. Tapi sialnya, si Bila ini melihat Barong seperti ucapannya bala raksa dari mulutnya langsung. Saat dia melihat Barong juga di pertengahan dari pos 3 turun ke pos 2. Tapi si Bila ini tak peduli, si Bila tetap lari kecil menuruni medan curam itu. Singkat cerita sampailah mereka di pos 1. Tapi sebelum itu mereka dikagetkan dengan suara perempuan.
Suara panggilan itu dengan menyebut sayang, memanggil pacarnya. Si Bila ini mendengar dengan sangat jelas suara itu dari belakang mereka. Suara seorang perempuan pendaki, dengan langkah tergopok, muka pucat, dapat si Bila jelaskan. Dia adalah pendaki tersesat mungkin atau apalah. Si Bila merinding dan mempercepat langkahnya. Dan ternyata mereka sudah disambut dengan sosok itu lagi, sosok yang mengikuti mereka dari awal perjalanan satu Suro di Merbabu. Begitulah kisah ceritanya. Semoga bisa diambil pelajaran buat kita semua, terutama buat para pendaki gunung. Oke teman-teman, sebelum berpamitan bagi kalian yang baru mampir, atau belum bergabung ke channel ini, ayo subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya, agar kalian tidak ketinggalan cerita dari saya selanjutnya, yang lebih seram dan menarik lagi. Terima kasih, salam kumis, kumpulan misteri.